Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Siti Halimatus Sadiah. Saya dari kelas A2 Prodi PGSD dengan NIM 2106010. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang pengertian pecahan, pecahan senilai, cara mengubah pecahan ke bentuk pecahan lainnya, dan yang terakhir, operasi hitung pecahan. Apa sih itu pecahan? Pecahan adalah suatu bilangan yang menjadi dua bagian atas dan bagian bawah, yang dipisahkan oleh per. Bagian atas disebut pembilang, bagian bawah disebut penyebut, dengan syarat B tidak sama dengan 0. Jenis-jenis pecahan itu ada 6. Yang pertama pecahan biasa, pecahan murni, pecahan campuran, persen, desimal, dan per mil. Yang kedua, pecahan senilai. Pecahan senilai merujuk pada pecahan yang nilainya tetap sama ketika pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Mengubah pecahan biasa ke pecahan lainnya, yang pertama ada pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Seperti contoh soal 13/2, ubahlah ke dalam bentuk pecahan campuran. Pecahan campuran hanya berlaku jika pembilangnya lebih besar dibandingkan dengan penyebut. Caranya adalah 13 dibagi 2 terlebih dahulu, yaitu 6, sisanya adalah 1, 6 menjadi bilangan bulat, dan 1 menjadi pembilangnya. Jadi, 13/2 diubah ke dalam bentuk pecahan campuran, hasilnya adalah 61/2. Sedangkan cara mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa dengan cara mengalihkan bilangan bulat dengan penyebut, kemudian hasilnya ditambahkan dengan pembilang. Seperti di bawah ini. 4/1/4. 4 dikalikan dengan 4, kemudian jumlahnya ditambah dengan 1. 4 dikali 4, 16, ditambah 1, hasilnya adalah 17/4. Setelah itu, pecahan biasa ke dalam bentuk desimal dengan cara dibagi kurung. Ingat bahwa per adalah bagi. Jadi, untuk mengubah pecahan menjadi desimal dengan jalan pembilang dibagi penyebut. Contoh soalnya, 2/5 ubahlah ke dalam bentuk desimal. Mengapa hasilnya 0,4? Ingat bahwa pecahan 2/5 sama dengan 2 dibagi 5. Dapatkah bilangan 2 dibagi 5? Apabila yang dibagi lebih kecil daripada yang membagi, maka tambahkan angka 0 dan naikkan koma sehingga akan membentuk bilangan desimal. Jadi, 2/5 jika diubah ke dalam desimal, hasilnya adalah 0,4. Bagaimana jika pecahan desimal diubah ke dalam pecahan biasa? Yaitu dengan cara mengubah penyebut menjadi 10, 100, atau 1000. Ingat bahwa bilangan desimal merupakan bilangan per 10, per 100, atau per 1000. Mengapa 0,4 hasilnya menjadi 4/10? Karena ada satu angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Lebih diperkecil menjadi 2/5. Yang ketiga, cara mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Cara mengubahnya yaitu dengan cara mengubah penyebut pecahan menjadi per 100, karena persen merupakan per 100. Contohnya, 2/5 ubahlah ke bentuk persen. Karena penyebutnya 5, ingin jadi 100, maka penyebutnya harus dikalikan dengan 20 agar hasilnya 100. Sehingga pembilang pun harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Jadi 2 dikali 20, 40, 5 dikali 20, 100. Dan hasil yang akan dihasilkan yaitu 40%. Lalu bagaimana jika persen diubah menjadi pecahan biasa? Seperti dalam contoh 40%. Ingat bahwa persen adalah per 100. Jadi penyebutnya itu ditulis 100. Sedangkan 40 ditulis sebagai pembilang, maka hasilnya 40/100. Mengubah pecahan desimal menjadi persen. Bilangan desimal diubah dulu menjadi pecahan per 10 atau per 100. Ingatlah, per 100 sama dengan persen. Seperti di bawah ini, 0,4 sama dengan 4/10. Mengapa per 10? Karena ada satu angka di belakang koma. Karena jika ingin persen, penyebutnya itu harus 100. Maka dikali 10, 4 dikali 10, 10 dikali 10. Hasilnya adalah 40/100 atau 40%.
Sedangkan jika bilangan persen diubah menjadi per 100, dan untuk menjadikan bilangan desimal hanya tinggal menentukan angka di belakang koma. Seperti contoh, 25% sama dengan 25 per 100. Karena 100, jadi ada dua angka di belakang koma, 0,25. Yang terakhir ada operasi hitung pecahan. Yang pertama ada penjumlahan. A. Penjumlahan pecahan biasa jika penyebutnya sama. Karena penyebutnya sama, maka penyebutnya langsung ditulis saja, sama dengan per 2. Setelah itu pembilangnya ditambahkan, 1 ditambah 4 sama dengan 5. Jadi hasilnya 5 per 2. Kemudian yang kedua, ada penjumlahan pecahan biasa jika penyebutnya tidak sama. Seperti contoh soal 1 per 3 ditambah 6 per 5. Cara penyesalannya dengan cara samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara cari KPK dari setiap penyebutnya. Seperti 3 ada 5, KPK-nya yaitu 15. Setelah itu menjumlahkan setiap bilangannya aja. 3 dikali 6 dan 1 dikali 5. Penjumlahan pecahan campuran. Seperti contoh di bawah ini, 3, 1 per 4 ditambah 3 per 4. Caranya adalah, karena bilangan bulatnya itu adalah 3, maka langsung ditambahkan 3 ditambah 3, 6. Karena penyebutnya sama, maka langsung ditulis per 4. Setelah itu tinggal jumlahkan 1 ditambah 3. Karena 4 dibagi 4 itu 1, jadi tidak usah ditulis. Hasilnya adalah 6. Penjumlahan pecahan desimal. Jika terdapat dua pecahan desimal, kemudian dijumlahkan, cara penyelesaiannya adalah dengan cara susun panjang ke bawah, dengan menyejajarkan koma untuk kedua pecahan desimal. Seperti di bawah ini, 58 di koma 021, 7,651. Komanya harus sejajar ya. Setelah itu ditambahkan dan akan mendapatkan hasil 65,672. Selanjutnya adalah pengurangan. Pengurangan pecahan biasa jika penyebutnya sama. Cara penyelesaiannya dengan cara mengurangi setiap bilangannya saja, karena penyebutnya sama. Jadi, yang dihasilkan adalah 5 per 5. Karena yang dihasilkan adalah 5 per 5, 5 dibagi 5 sama dengan 1. Pengurangan pecahan biasa jika penyebutnya tidak sama. Cara penyelesaiannya dengan cara samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara cari KPK dari setiap penyebutnya. Kemudian, kurangkan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Seperti di bawah ini, 3 dan 5, KPK-nya adalah 15. Setelah itu, 2 dikalikan dengan 6. Lalu, hasilnya tulis di situ, 2 dikali 3, hasilnya adalah 6. Setelah itu dikurangkan, akan mendapatkan hasil 4 per 15. Pengurangan pecahan campuran. Mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu, kemudian dioperasikan. Seperti contoh di bawah ini, ada 3 1 per 2 dikurangin 2 2 per 3. Caranya adalah kepecahan biasakan terlebih dahulu dengan cara 2 dikali 3, 6, ditambahkan dengan 1 sama dengan 7 per 3. Lalu, lakukan hal yang sama dengan bilangan yang di sebelahnya. Setelah itu, samakan penyebutnya
dengan mencari KPK. KPK dari 2 dan 3 yaitu 6. Setelah itu kalikan 7 dikali 3, hasilnya 21. 8 dikali 2 sama dengan 16. Pengurangan pecahan desimal. Cara pengerjaannya sama seperti penjumlahan pecahan desimal. Yang diluruskan adalah komanya. Dengan cara bersusun ke bawah. Yang ketiga, perkalian. Perkalian pecahan biasa. Berbeda dengan penjumlahan yang harus disamakan penyebutnya agar pekerjaan lebih mudah. Perkalian tidak perlu menggunakan hal tersebut karena langsung dihitung, seperti contoh di perkalian pecahan campuran. Ubah terlebih dahulu pecahan campuran ke pecahan biasa. Setelah itu dioperasikan. Seperti contoh di bawah ini. Perkalian pecahan desimal. Pengerjaannya seperti penjumlahan dan pengurangan, yaitu bersusun ke bawah agar pekerjaan lebih mudah. Tapi ingat, komanya harus diluruskan dengan yang akan dikalikan. Seperti contoh soal. Yang terakhir, pembagian. Pembagian pecahan biasa. Pada operasi pembagian, cara yang dilakukan adalah dibalik dan diubah menjadi operasi perkalian dengan aturan seperti berikut. 2/3 dibagi 5/6 sama dengan 2/3 dikali 6/5. Ketika dikalikan, harus dibalik, seperti contoh. Setelah itu, pembagian pecahan campuran. Cara yang harus dilakukan adalah mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan biasa. Kemudian setelah itu 13/4 dibagi 4/3, lalu 13/4 dikali 3/4. Setelah itu, pembagian pecahan desimal. Cara yang harus dilakukan adalah mengubahnya dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Setelah itu, dikerjakan seperti pengerjaan yang sebelumnya. Dari saya mengenai materi pecahan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.